Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Namirah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menimba ilmu agama. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan di malam ini untuk menyuburkan tanaman, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan ilmu yang bermanfaat di hati kita semuanya untuk menyuburkan keimanan kita, menyuburkan jiwa dan hati kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarakah ini, insyaallah taala kita akan ngaji bersama tentang satu masalah yang sangat penting. Kita akan membahas dengan mengangkat tema kupas tuntas masalah syafaat. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah syafaat termasuk pembahasan penting dalam ilmu tauhid yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kenapa? Ada beberapa faktor yang menunjukkan urgensi pentingnya pembahasan ini. Pertama, bahwa masalah syafaat ini termasuk cabang iman kepada hari akhir. Dan kita tahu bahwa iman kepada hari akhir termasuk rukun iman, di mana tidak sah iman seorang hamba sampai dia beriman kepada hari akhir. Dan perlu diketahui bahwa hampir semua pembahasan tentang akidah Islam merupakan cabang dari rukun iman. Hampir semua pembahasan tentang akidah itu adalah cabang dari rukun iman. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memahami dengan baik tentang rukun iman. Yang kedua, dengan kita mempelajari masalah syafaat ini, insyaallah akan menambah iman dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita semakin sayang kepada Allah karena Allah begitu sayang kepada kita. Kita akan lebih sayang kepada Nabi Muhammad SAW karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad begitu peduli kepada umatnya, begitu sayang kepada kita, merindukan kita, bahkan ya selalu mendoakan untuk kita. Yang ketiga, dengan pembahasan tentang syafaat ini kita akan semakin mengenal luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Yang keempat, kenapa masalah ini penting? Karena banyak ya penyimpangan-penyimpangan dalam masalah syafaat ini. Ada yang berlebih-lebihan dalam masalah syafaat, sehingga mereka meminta kepada orang-orang yang sudah mati, meninggal dunia, syafaat. Padahal mereka tidak bisa memberikan syafaat. Dan ada juga yang mengingkari, nggak percaya dengan adanya syafaat. Jadi ada dua kubu yang bertolak belakang. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang meremehkan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa bersikap tengah-tengah.
wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan, tidak berlebihan tapi juga tidak meremehkan. Yang kelima, kenapa masalah ini penting? Karena perhatian para ulama tentang masalah ini. Hampir di semua kitab yang membahas tentang akidah selalu mengulas tentang masalah ini. Bahkan banyak para ulama yang membukukan secara khusus tentang masalah syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat artinya, kalau secara bahasa artinya genap. Lawan dari kata witir, ganjil. Syafa' itu lawan kata dari witir. Kalau witir ganjil, kalau syafa' itu genap. Ya. Adapun secara istilah, syafaat artinya memintakan untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat. Jadi kita memintakan kepada orang lain agar orang lain tersebut mendapatkan manfaat atau dia terhindar dari madarat. Itu namanya syafaat. Contoh misalkan agar mendapatkan manfaat, contohnya syafaat Nabi kepada penduduk surga agar segera masuk surga. Ini berarti Nabi memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya para penduduk surga segera masuk surga. Ini berarti untuk mendapatkan manfaat. Adapun contoh untuk menolak atau terhindar dari madarat, contohnya adalah syafaat Nabi bagi orang-orang yang aslinya calon penduduk neraka supaya tidak masuk neraka. Berarti terhindar dari madarat. Ya, itu makna dari syafaat. Dan syafaat tujuannya dua. Tujuan dari syafaat itu ada dua. Yang pertama adalah untuk memuliakan pemberi syafaat. Jadi misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada Nabi Muhammad memberi syafaat, itu berarti Allah sedang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada malaikat untuk memberi syafaat, berarti Allah sedang memuliakan para malaikat. Yang kedua, untuk memberikan manfaat kepada yang diberi manfaat. Misalkan ada orang pelaku dosa besar yang mestinya di neraka, kemudian mendapatkan syafaat supaya keluar dari neraka. Berarti Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan manfaat kepada orang tersebut. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Dan syafaat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang banyak dalil yang menetapkan adanya syafaat ini. Baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kesepakatan para ulama. Di antara dalil yang menunjukkan tentang adanya syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 109. Yauma idzil la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tidak berguna syafaat kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang enggak mungkin bisa memberi syafaat kecuali jika Allah sudah memberi izin. Kalau enggak dapat izin dari Allah, enggak mungkin dia memberi syafaat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa radiya lahu qawla, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi ucapannya. Makanya syarat syafaat itu ada dua. Yang pertama adalah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua,
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin ridho kecuali untuk hamba-hambanya yang bertauhid. Ya, adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, maka Allah tidak akan ridho kepada mereka. Ini dalil dari ayat Al-Quran. Adapun dalil dari hadis banyak sekali, bahkan mutawatir. Mutawatir itu istilah dalam ilmu hadis untuk menunjukkan bahwa hadis itu banyak sekali jalurnya, riwayatnya, sehingga tidak mungkin ya mereka bersepakat di atas kedustaan. Di antara hadis tentang syafaat adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang sangat penting sekali. Pentingnya tauhid. Kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia memperoleh syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Khalisan min qalbih, ikhlas dari lubuk hatinya. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya ya orang yang paling berhak mendapatkan syafaat adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beribadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis ini, maka para ulama sepakat mengimani syafaat dan menjadikan masalah ini sebagai salah satu pokok prinsip akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Baik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, syarat-syarat syafaat. Tadi sudah kita sindir ya, bahwa syafaat itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang, tidak semua makhluk langsung bisa memberi syafaat. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja nggak bisa langsung ngasih syafaat. Nabi Muhammad itu padahal para nabi nggak bisa langsung memberi syafaat. Seperti dalam hadis tentang syafaatul udma yang disebutkan bahwasanya di padang mahsyar kelak orang-orang sedang antri ya hisab dalam keadaan telanjang, tidak berhitan, tidak bersandal, matahari didekatkan, ada yang keringatnya sampai ke betisnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, lehernya, bahkan ada yang tenggelam sesuai dengan kadar amal masing-masing. Kemudian mereka datang kepada Adam. Adam pun angkat tangan. Mereka datang kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Semuanya angkat tangan. Baru kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad sujud. Ya, Nabi Muhammad sujud. Mohon kepada Allah, merengek sama Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kesempatan memberi syafaat. Jadi Rasulullah nggak bisa langsung ngasih syafaat, para nabi nggak bisa langsung ngasih syafaat. Mohon dulu sama Allah, merengek dulu sama Allah. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusyaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, kamu akan diberi permintaanmu. Berilah syafaat. Nah ini baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi apa? Syafaat. Setelah diizinkan, maka Nabi mengangkat kepalanya. Dan luar biasanya ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya, ya, yang beliau ingat adalah umatnya. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan begitu apa?
sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, ya, sehingga dalam kondisi yang genting kritis tersebut yang beliau ingat adalah umatnya. Nah, syafaat ma'asyiral muslimin memiliki dua syarat. Tidak mungkin orang itu bisa memberi syafaat kecuali apabila terpenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama adalah izin dari Allah. Kalau Allah belum mengasih izin, nggak bisa orang ngasih izin, nggak bisa orang ngasih syafaat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ini ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan ridha kecuali bagi hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ya mereka tidak akan mendapatkan syafaat karena Allah tidak akan ridho kepada mereka. Jadi ada dua syarat agar ya seorang bisa memberi syafaat, ya. Dan itu terkumpul dalam surat Thaha ayat 109. Dua syarat tersebut ada dalam surat Thaha ayat 109. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Macam-macam syafaat. Syafaat kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu ada dua macam. Yang pertama, syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan adanya syafaat. Yang kedua, syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kadang menetapkan, dalam tempat yang lain kadang Allah apa? Meniadakan. Nah, ini penting untuk kita fahami, mana syafaat yang ditetapkan oleh Allah, mana syafaat yang ditiadakan. Supaya nanti nggak bingung. Kok di satu tempat menetapkan, di satu tempat yang lain meniadakan. Ya, kita perlu memahami, kita perlu menggabungkan, karena dalil-dalil Al-Qur'an itu tidak mungkin berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Baik, adapun syafaat yang ditetapkan oleh Allah itu syafaat yang memenuhi dua syarat tadi. Yaitu syarat izin dari Allah dan syarat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang ditiadakan, maka itu adalah syafaat yang tidak memenuhi syarat tadi. Seperti syafaat ya orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak bermanfaat bagi mereka syafaat. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mudatsir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberi syafaat. Kenapa enggak bermanfaat? Karena mereka orang musyrik, orang kafir. Mereka enggak dapat ridho, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mungkin ridho ya kecuali bagi hamba-hambanya yang bertauhid. Adapun orang-orang yang berbuat syirik, ya, mereka tidak akan diridhoi oleh Allah. Kalau enggak diridhoi, berarti tidak memenuhi syarat, ya, untuk mendapatkan syafaat. Makanya ma'asyiral muslimin, kunci utama agar kita mendapatkan syafaat, ya, besok pada hari kiamat adalah tauhid. Ini kunci utamanya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat, caranya yang paling utama adalah dengan mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan menyerahkan ibadah kepada selain Allah SWT. Justru kalau kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah, justru malah nggak mendapatkan syafaat. Orang kadang, sebagian orang datang ke orang-orang yang sudah mati atau ke kuburan untuk mendapatkan syafaat. Ya, justru ini keliru. Justru malah
nanti besok pada hari kiamat nggak akan mendapatkan syafaat. Karena syafaat tidak diraih dengan kesyirikan. Syafaat itu diraih dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua. Ya. Syafaat Nabi Muhammad terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang khusus, ini syafaat yang besar. Syafaat Nabi tadi di padang mahsyar yang sudah saya ceritakan, di mana orang-orang sudah datang kepada para nabi, tapi semua nabi apa? Angkat tangan, ya, udzur, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syafaat yang khusus bagi Nabi. Ada syafaat yang umum. Artinya umum itu Nabi juga bisa memberi syafaat, selain Nabi Muhammad juga bisa memberi syafaat. Jadi ada syafaat itu yang khusus bagi Nabi Muhammad saja. Contohnya tadi, itu namanya syafaatul udzma. Syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad saja. Para nabi yang lain nggak bisa. Para malaikat pun nggak bisa. Itu spesial untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Yang kedua ini syafaat umum. Artinya bukan hanya Nabi Muhammad saja. Malaikat juga nanti bisa memberi syafaat. Para nabi-nabi yang lain juga bisa memberi syafaat. Orang-orang yang beriman juga bisa memberi syafaat. Ya. Nah ini. Taib. Jadi syafaat itu ada yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW dan ada juga syafaat yang umum. Ya, di antara syafaat yang umum ini yang paling penting, sebenarnya banyak rinciannya, macam-macamnya. Tapi yang paling penting dalam masalah syafaat ini adalah syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Syafaat Nabi Muhammad untuk pelaku dosa besar. Kenapa ini ditekankan oleh para ulama? Karena syafaat jenis ini yang banyak diingkari oleh para ahlul bid'ah. Orang-orang ahli filsafat. Orang-orang Mu'tazilah. Mereka nggak percaya dengan syafaat ini. Kenapa? Karena menurut mereka, orang kalau sudah masuk neraka nggak mungkin bisa keluar. Karena bagi mereka pelaku dosa besar itu kafir. Yang namanya kafir berarti masuk neraka selama-lamanya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu, ya, selama dia masih beriman, maka dia tetap beriman. Cuma berkurang imannya. Dia fasik, tapi tidak kafir. Tapi tidak kafir. Buktinya dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu." Kalau ada dua kubu dari orang-orang yang beriman yang saling berperang. Mereka saling berperang, mereka saling membunuh, tapi Allah tetap menyebut mereka orang-orang beriman. Ya, tidak kafir. Jadi orang yang beriman tapi dia melakukan dosa besar tidak kekal selama-lamanya di neraka. Dia bisa saja diampuni oleh Allah, bisa saja mendapatkan syafaat sehingga keluar dari neraka. Dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Inilah yang disebutkan oleh Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ya, ini sekali lagi saya tekankan karena ini yang banyak diingkari oleh ahlul bid'ah. Orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang ahli filsafat, mereka tidak percaya dengan jenis syafaat ini. Makanya para ulama menekankan kita wajib beriman dengan syafaat jenis ini. Ya, bahwa pelaku dosa besar mereka selama masih memiliki iman tidak kekal selama-lamanya di neraka. Ya, mereka bisa saja keluar. Karena yang kekal di neraka itu hanya orang-orang kafir.
Adapun orang-orang yang beriman, walaupun memiliki iman ya sekecil biji sawi, kelak mereka akan dikeluarkan dari api neraka sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Taib. Jadi, tadi sudah kita sampaikan bahwa yang bisa memberi syafaat itu bukan hanya Nabi Muhammad saja, ada juga selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, para malaikat. Yang kedua, para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kaum mukminin. Orang-orang beriman itu juga bisa memberi syafaat. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syafa'atil malaikah wa syafa'atin nabiyyun wa syafa'atil mu'minun falam yabqa illa arhamur rahimin." Para malaikat sudah memberi syafaat. Para nabi sudah memberi syafaat. Orang-orang beriman sudah memberi syafaat. Yang tersisa adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang pengasih, yang penyayang. Jadi yang lain sudah, para malaikat sudah, para nabi sudah, orang-orang yang beriman sudah. Sekarang giliran saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Ya, itu menunjukkan bahwa malaikat juga bisa memberi syafaat. Para nabi juga bisa memberi syafaat. Orang-orang beriman juga bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat juga, yang ada dalilnya, para syuhada. Orang-orang yang mati gugur di medan perang. Ya. Yang kelima juga adalah anak-anak kaum mukminin. Ya, anak-anak kaum mukminin. Ya. Nanti mereka bisa memberi apa? Syafaat untuk orang tuanya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada orang tua yang ditinggal mati oleh 3 anaknya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada anak-anaknya tersebut, "Masuklah kalian ke surga." Anak-anak tersebut menjawab, "Kami tidak akan masuk surga sehingga orang tua kami datang." Mereka enggak mau masuk surga kecuali bersama orang tuanya. Akhirnya dikatakan kepada mereka, "Masuklah ke surga bersama orang tua kalian." Ya, bersama orang tua kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kita bisa berkumpul dengan keluarga kita kelak asalkan kita sama-sama apa? Beriman. Kita bisa reuni dengan keluarga kita di surga selama kita sama-sama beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Ya, jadi salah satu yang bisa memberi syafaat siapa? Anak-anak kita. Selama anak-anak tersebut apa? Beriman, anak-anak yang saleh. Makanya disebutkan juga di dalam sebuah hadis, "Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi yaumal qiyamah fayaqul rabbi anna li hadza fayuqal hadza waladuka yastaghfiru laka." Ada orang tua yang mendapatkan fasilitas di surga, kedudukan yang sangat tinggi di surga. Sampai orang tua tersebut apa? Heran. Ya Allah, dari mana ini? Kok saya mendapatkan kedudukan yang begitu spesial? Karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Dia mendapatkan, ya mungkin kalau kelas gitu ya, kelas VIP lah. Heran dia. Perasaan amalnya biasa-biasa aja, tapi kok mendapatkan balasan yang begitu spesial. Dari mana ini ya Allah? Maka Allah mengatakan, "Hada waladuka yastaghfiru laka." Ini adalah karena anak-anakmu yang selalu mendoakan kamu, yang selalu memohonkan ampun untukmu. Maka ini faedah penting bagi kita, pelajaran penting bagi kita, para orang tua hendaknya untuk apa? Mendidik anak-anak kita
Anak-anak ini aset yang sangat berharga. Aset yang sangat berharga. Kalau kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang saleh, mereka yang akan mendoakan kita. Mereka yang akan mentransfer pahala untuk kita setelah kita mati. Dan mereka yang akan menggandeng tangan kita ke surga. Maka jangan sampai kita melalaikan ya tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita lebih peduli kepada usaha kita, harta kita, jabatan kita, tapi justru melalaikan aset yang sangat berharga, yaitu anak-anak kita. Ya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, amalan-amalan yang bisa memberi syafaat. Jadi, yang memberi syafaat itu bukan hanya malaikat, bukan hanya nabi, bukan hanya orang-orang beriman saja. Ada amalan. Amalan bisa ngasih syafaat. Ya. Dari mana kita mengetahui ini? Adanya hadis-hadis. Adanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah Quran. Quran itu bisa memberi syafaat. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli." Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat. Bisa memberi syafaat bagi orang yang membacanya kelak di akhirat. Jadi Quran bisa memberi apa? Syafaat berdasarkan hadis ini. Yang kedua juga yang bisa memberi syafaat adalah puasa. Ya, terutama puasa Ramadan karena itu puasa yang wajib. Ya. Baik puasa Ramadan, puasa sunnah, tapi yang paling utama adalah puasa Ramadan. Ya, makanya kita sebagai seorang muslim muslimah jangan melalaikan puasa Ramadan. Syukur-syukur kita bisa menambahinya dengan puasa-puasa sunnah. Seperti puasa Senin Kemis, ya, puasa Daud, puasa Arafah, Asyura, puasa 6 hari Syawal dan lain sebagainya. Karena puasa bisa memberi syafaat, ya. Yang ketiga juga, selanjutnya kiat-kiat menggapai syafaat. Ya, kiat-kiat menggapai syafaat. Yakni setelah kita mengetahui betapa pentingnya syafaat besok pada hari kiamat, tentu kita pengen ya untuk mendapatkan dan meraih syafaat besok pada hari kiamat. Kita butuh karena kondisi besok pada hari kiamat itu sangat mencekam. Sangat mencekam. Yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, ya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Jadi udah nggak mikirin yang lain. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, tidak berkhitan. Terus Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu nanti orang saling memandang, laki mandang perempuan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Wahai Aisyah, kondisi saat itu orang gak bakalan mikirin yang macam-macam. Genting. Orang sekarang di dunia aja gambarannya, kalau terjadi gempa bumi, ya, terjadi tsunami, misalkan, itu orang udah gak mikirin temennya, gak mikirin, yang penting dia selamat. Lari terbirit-birit, bagaimana caranya supaya dia selamat. Apalagi besok pada hari kiamat. Itu cuma gambaran di dunia saja. Bagaimana nanti di akhirat? Tentu lebih dahsyat lagi. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu tentu kita sangat menginginkan agar kita mendapatkan apa? Syafaat. Ya, baik syafaat dari nabi, syafaat dari malaikat, syafaat dari orang-orang yang beriman, syafaat dari anak-anak kita. Ya. Nah, tapi
ada cara-caranya supaya kita mendapatkan syafaat tersebut. Bagaimana caranya? Satu, tauhid. Ini nomor satu, kunci utama yang tadi sudah kita ulang-ulang terus. Cara utama untuk mendapatkan syafaat adalah dengan tauhid. Memurnikan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu besok pada hari kiamat, wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, orang yang paling bahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Khalisan min qalbih, ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Maka sangat penting bagi kita untuk terus ngaji tentang tauhid, memperkuat tauhid, jangan pernah bosan belajar tauhid. Terus kita charger terus, kita kuatkan terus, kita tingkatkan, kita kokohkan tauhid kita dengan sering belajar, ngaji, dan sering doa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membolak-balik hati kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diteguhkan di atas tauhid. Yang kedua, kiat untuk meraih syafaat adalah baca Al-Qur'an. Sebagaimana tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat untuk orang yang membacanya besok pada hari kiamat. Maka luangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Sesibuk apapun kita, luangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau adalah seorang khalifah. Tentu namanya khalifah pasti sangat sibuk sekali. Tapi beliau pernah mengatakan, tidak ada satu hari pun yang saya lewatkan kecuali saya menyempatkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Dan beliau pernah mengatakan, wallahi law tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum. Demi Allah, andaikan hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa kenyang, puas membaca Al-Qur'an. Jadi, mari kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, memahami artinya, dan tentunya mengamalkannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di antara kiat untuk meraih syafaat adalah dengan berpuasa. Baik puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, maupun puasa sunnah. Sebagaimana dalam hadis, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat. Puasa mengatakan, wahai Rabb, aku telah mencegahnya dari syahwat di siang hari. Berikanlah dia syafaat untuknya. Berikanlah syafaat untuknya. Begitu juga Al-Quran mengatakan, ya Allah, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari. Yani gara-gara dia membaca Quran, dia enggak tidur. Maka berikanlah syafaat untuknya. Jadi puasa sama Quran nanti besok pada hari kiamat bisa berbicara. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang keempat, di antara cara untuk mendapatkan syafaat juga adalah doa anak-anak yang saleh. Kalau kita punya putra-putri dan kita didik mereka dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi anak-anak yang saleh, mereka mendoakan kita, ini bisa menjadikan kita akan meraih syafaat besok pada hari kiamat. Sebagaimana tadi dalam hadis yang sudah kita sampaikan juga, riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, innallaha la yarfa'u darajatal abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di akhirat, di surga. Lalu orang tersebut heran, ya Allah, dari mana ini?
Maka Allah mengatakan, hadza waladuka yastaghfiru laka. Ini karena doa anakmu. Karena doa anakmu. Yang kelima, cara untuk mendapatkan syafaat juga adalah tinggal di kota Madinah. Ya, tinggal di kota Madinah. Kalau bisa, jadi orang Madinah, bagus tuh. Ya. Atau setidaknya pernah ke Madinah. Biasanya kalau orang umroh itu ada paket ke Madinah, Mekah Madinah. Nah itu. Nabi SAW mengatakan, man sabara ala la'waiha kuntu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Barang siapa yang sabar menghadapi ya panasnya, kesengsaraannya di kota Madinah. Karena Madinah dulu panas. Ya kalau sekarang sudah di hotel ada AC-nya, di masjid ada AC-nya, enak. Kalau dulu itu panas. Siapa yang sabar kata Nabi, maka saya akan memberi syafaat untuknya besok pada hari kiamat. Ya, nah, ini juga faedah penting kalau kita umrah, ya hendaknya kita apa? Sabar. Hendaknya kita sabar karena umrah itu jihad, umrah itu perjuangan, pengorbanan, bukan rekreasi, bukan tamasya, bukan jalan-jalan. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, cara agar kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memintakan wasilah untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Wasilah itu adalah sebuah tingkatan di surga, surga yang paling tinggi. Itu namanya wasilah. Sebagaimana dalam hadis, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin, yaitu orang azan, maka jawablah seperti yang dia katakan. Jadi kalau dia mengatakan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau hayya 'alas shalah, kita jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau as-salatu khairum minan naum, jawabnya as-salatu khairum minan naum. Jawabnya as-salatu khairum minan naum. Karena Nabi mengatakan kalau kamu mendengar muadzin, jawablah seperti yang dia katakan. Maka hukum asalnya kita menjawab seperti yang dikatakan muadzin. Kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan seperti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ada dalil yang menunjukkan jawabnya adalah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian kata Nabi, summa sallu alayya. Setelah kalian menjawab adzan, bersolawatlah kalian kepadaku. Fa innahu man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepada saya sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Masya Allah. Padahal solawat itu gampang banget, Pak. Gak butuh biaya, gratis. Gak butuh waktu lama. Gak butuh berjam-jam. Ya, kita cuma bilang sallallahu alaihi wasallam 2 detik. Atau Allahumma shalli ala Muhammad 2 detik aja. Tapi pahalanya luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna min aqrabikum majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat tempat duduknya di surga dengan saya adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Maka kita jangan pelit-pelit untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, solawat itu ibadah. Yang namanya ibadah harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan bikin solawat-solawat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang isinya ngawur, syirik, ya, berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, maka ini ya tidak diperkenankan. Kemudian kata Nabi SAW, summa sallallahu aliyal wasilah. Lalu setelah itu mintalah kepada Allah wasilah buat saya. Ya, wasilah itu salah satu tingkatan di surga. Itu surga tingkat paling tinggi yang tidak Allah berikan kecuali kepada seorang hambanya saja. Kata Nabi, sayalah
Aku berharap sayalah yang akan mendapatkannya. Saya berharap saya yang akan mendapatkannya. Ini optimisme Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, fa innahu man sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang memintakan wasilah untuk saya, maka dia akan mendapatkan syafaat dari saya. Maka ini anjuran bagi kita, kalau kita mendengar muadzin, jawab adzan. Kemudian yang kedua, setelah itu kita bersolawat kepada Nabi. Kemudian memintakan wasilah, ya, seperti dalam doa itu ya, doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah. Nah, itu Pak. Ya, doa itu amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Amalan yang sederhana tapi pahalanya luar biasa. Ibaratkan kalau bisnis modalnya ya dikit tapi untungnya ya besar sekali. Baik. Yang ketujuh, ma'asyiral muslimin, di antara kiat untuk meraih syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salatnya manusia kepada mayit. Ya. Artinya kalau ada orang mayit kemudian disolati oleh orang-orang sholat jenazah, maka itu bisa menjadi syafaat bagi mayit yang didoakan tadi. Semakin banyak yang mensolati, semakin bagus. Makanya kalau di Mekah atau Madinah, orang berbondong-bondong pengen supaya kalau dia mati disolati di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena nanti yang nyolati apa? Banyak. Ya. Semakin banyak yang mensolati, semakin banyak yang mendoakan, semakin bagus. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya disolati oleh 40 orang yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah, kecuali mereka akan memberikan syafaat bagi mayit tersebut. Ya, nah, jadi sangat dianjurkan kalau ada orang yang meninggal dunia, ya, ditaruh di misalkan di Masjid Namiroh misalkan. Nah ini supaya apa? Yang ikut mensolati banyak. Semakin banyak yang ikut mensolati, yang ikut mendoakan, semakin bagus. Ya, semakin bagus karena orang mensolati, orang mendoakan, ini nanti bisa memberi syafaat bagi mayit tersebut. Baik, masalah yang terakhir, penghalang-penghalang syafaat. Penghalang-penghalang syafaat. Kalau tadi kiat-kiat untuk mendapatkan. Kiat-kiat untuk mendapatkan. Nah, kita harus tahu juga apa penghalang-penghalang seorang ya dari syafaat supaya kita menghindari. Seperti misalkan salat itu ada syaratnya, ini yang harus dilaksanakan, harus dipenuhi. Tapi juga ada pembatal. Berarti pembatalnya harus dihindari, dijauhi. Syafaat juga demikian. Ada cara untuk mendapatkannya, ini yang mestinya kita lakukan. Ada penghalang-penghalangnya. Ini yang mestinya kita jauhi, kita waspadai. Ya, apa saja? Nomor 1 adalah syirik. Ini dosa paling besar. Dosa paling besar itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka ladzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Ya. Di antara bahaya syirik, 1, dia dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Di antara bahaya syirik juga dia menggugurkan semua amal ibadah kita selama sebelumnya. Ya, salat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita. Kalau kita berbuat syirik, ludes semuanya, Pak. Sebagaimana Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatanmu. Ibaratkan orang sholat
sebelum salam ngentut, batal, Pak. Ya, percuma. Walaupun dia tadi sudah dapat 4 rakaat misalkan, nah ternyata apa? Ngentut, ya harus ngulangi. Begitu juga orang kalau sudah melakukan amal-amal ibadah tapi kemudian berbuat syirik, batal. Yang ketiga, orang kalau berbuat syirik, dia tidak mungkin masuk surga. Ini yang paling berat. Enggak mungkin masuk surga. Dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Sebagaimana Allah berfirman, ya, wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya. Dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik. Enggak ada yang bisa nolong dia. Ya, anaknya, istrinya, orang tuanya, bosnya, hartanya, jabatannya, enggak bisa nolong dia. Dan enggak mungkin juga orang bisa memberi syafaat kepada dia kalau dia berbuat syirik. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir itu syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Enggak bermanfaat. Karena apa? Karena syafaat tidak mungkin diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat syirik. Tadi sudah kita sampaikan, syafaat itu harus memenuhi 2 syarat. Izin dari Allah dan ridha dari Allah. Dan Allah tidak mungkin ridha kepada orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Yang kedua, di antara penghalang syafaat juga adalah pemimpin zalim. Ya. Dan sikap berlebih-lebihan dalam agama, hulu dalam agama. Ya, disebutkan di dalam hadis, 2 golongan yang tidak akan mendapatkan syafaatku adalah, yang pertama adalah pemimpin yang zalim, lagi penipu, dan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Ini. Maka kalau kita menjadi pemimpin, jangan menjadi pemimpin yang zalim. Pemimpin zalim itu bukan hanya presiden saja, bukan hanya gubernur saja. Ya. Setiap orang yang memimpin suatu urusan itu namanya pemimpin. Baik dia memimpin negara, memimpin kota, memimpin desa, memimpin sekolah, memimpin rumah tangga. Jadi kita semuanya pemimpin. Kalau kita pemimpin yang zalim, berarti ya nanti nggak mendapatkan apa? Syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sikap hulu, berlebih-lebihan dalam agama. Islam itu tengah-tengah, tidak meremehkan tapi juga tidak berlebihan. Iyyakumul hulu fa innal hulu wa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam agama. Dulu ada di zaman Nabi SAW orang melempar jamarat ketika haji itu pakai batu besar. Itu ditegur oleh Nabi. Itu hulu, berlebih-lebihan. Dan berlebih-lebihan itu menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelum kalian. Bayangkan, melempar jamarat saja nggak boleh berlebihan. Apalagi berlebih-lebihan dalam mengkafirkan, serampangan dalam mengkafirkan. Ya, aksi-aksi radikalisme, pengeboman, bom bunuh diri, ini termasuk hulu, berlebih-lebihan dalam agama. Baik, yang ketiga, suka melaknat. Nah, ini. Ya, suka melaknat, suka mencela. Hati-hati. Ini salah satu penghalang kita dari mendapatkan apa? Syafaat, ya. Yang menghalangi kita dari syafaat kepada mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabiyyika Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.